Pernahkah kaki Anda lecet saat berjalan? Atau takut tertusuk benda tajam? Tenang, Swallow solusinya. Sendal yang nyaman untuk dipakai kemana saja, desain uniknya, dan harganya yang murah. Sendal digunakan sebagai alas kaki pada manusia, dengan tujuan untuk melindungi telapak kaki agar tidak lecet pada saat berjalan. Tentunya, pada saat melangkah pun kita membutuhkan material dengan sifat yang ringan dan juga elastis agar dapat mengikuti sudut derajat kemiringan telapak kaki pada saat melangkah. Tidak hanya itu, pada saat berjalan pun kita biasa menemukan genangan air ataupun percikan air. Dibutuhkan juga material dengan sifat tidak menyerap air dan juga anti karat. Material yang cocok dengan sifat tersebut adalah ethylene vinyl acetate atau yang bisa disebut dengan EVA. EVA sendiri memiliki sifat yang ringan, elastis, tidak menyerap air, dan juga anti karat. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih detail terkait material EVA pada alas sandal atau yang biasa disebut dengan alas kaki sandal. Untuk mengetahui proses lebih selanjutnya, langsung kita passing aja. Ya. Oke, sepertinya sebelumnya sudah dibahas tentang fungsi dari FAA untuk tapak sendal itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa fungsi tersebut bisa berlaku. Tentunya itu karena dari sifatnya, sifat FAA itu sendiri. Salah satu karakteristik paling jelas dari tapak sendal itu adalah elastis. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari sifat mekanisnya bahwa saat dilakukan pengujian, rata-rata sendal jepit memiliki modulus elastisitas atau modulus yang sebesar 0,003 sampai 0,1 gigapascal. Angka ini merupakan angka yang relatif rendah, sehingga itu sendal bahan FAA ini dapat dikatakan elastis. Dengan catatan semakin besar modulus yang satu material, maka semakin tidak elastis benda tersebut. Dengan itu, sendal bahan FAA juga memiliki karakteristik penyerapan getaran dan benturan yang baik. Bila dibandingkan memakai sendal kayu yang tidak elastis, pasti akan merasa sakit setelah dipakai terlalu lama. Itu dikarenakan modulus yang kayu yang tinggi sebesar 100 gigapascal. Karakteristik yang jelas dirasakan saat memakai sendal bahan FAA adalah sendal bahan FAA itu ringan. Dilihat dari sifat fisika dari FAA sendiri memiliki berat jenis sekitar 0,9 sampai 0,94 gram per cm kubik. Bila masih tidak terlihat keringanannya, dapat dibandingkan dengan air yang memiliki berat jenis sebesar 1 gram cm kubik. Itulah kenapa sendal jepit dapat menghubungi air apabila tidak diberi gaya tekanan. Lalu sekarang saya akan menjawab pertanyaan, kenapa harga sendal jepit Swallow murah secara ekonomi? Baik, misalnya sendal yang Anda punya rusak atau hilang, Anda pasti tidak segan-segan langsung membeli sendal jepit di toko yang terdekat, kan? Karena harganya yang murah, kebanyakan orang tidak pikir panjang saat kehilangan sendal maupun saat membeli sendal. Tidak seperti kehilangan misalnya handphone. Pasti orang akan panik dan lagi harus membeli di tempat penjualan yang tertentu saja. Tentu merepotkan, kan? Jadi, kenapa hal itu bisa begitu? Kenapa harga sendal jepit Swallow itu murah? Jawabannya ada pada bahan sendal jepit tersebut, yaitu FAA. FAA mudah untuk didapatkan, juga karena sistem produksi sendal yang efisien. Berdasarkan riset pasar online, harga bahan FAA foam dengan ukuran 40 x 60 dengan ketebalan 22 mm untuk setiap piece-nya hanya dikenakan harga sebesar 8.000 saja. Tidak seperti contohnya emas, yang jelas sulit untuk dicari dan didapatkan, dan membutuhkan proses pembuatan yang sulit dan lama. Karena itu, emas memiliki harga jual yang tinggi. Dari itu dapat disimpulkan, semakin mudah barang diperoleh, maupun diproses, semakin murah juga bahan tersebut. Selanjutnya, tentang penjelasan proses pembuatan sendal jepit akan dibahas oleh teman saya Daniel. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan tapak sendal Swallow. Yang pertama, ada proses pemotongan. Karet alami yang tadinya bongkahan besar dipotong menjadi bongkahan kecil-kecil agar mempermudah proses pencampuran. Yang kedua, proses pencampuran. Dalam proses ini, karet-karet
yang tadi yang sudah dipotong dalam bongkahan kecil dicampur dengan bahan kimia dengan tekanan tertentu. Di sini, sisa-sisa bahan sendal yang tidak terpakai juga di recycle kembali. Di dalam ini, mesin yang digunakan adalah rubber intensive mixer. Proses ini berlangsung selama 7 menit. Karet juga akan diwarnai dalam proses ini. Yang ketiga, proses pengerolan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin roll mill. Proses ini berfungsi untuk mengubah karet menjadi lembaran-lembaran karet. Proses ini dilakukan selama beberapa kali agar lembaran karet menjadi lebih padat dan memiliki tekstur yang lebih halus. Kemudian, karet yang sudah dipotong disusun menjadi tumpukan-tumpukan lapisan dengan perbandingan tapak sendal yaitu 5 lapisan berwarna hijau dan permukaan sendal 1 lapisan berwarna putih. Kedua lapisan ini selain berbeda warnanya juga berbeda teksturnya. Yang keempat, proses pemotongan lembaran karet dan penyusunan lapisan karet. Lembaran karet yang sudah menjadi padat dan halus kemudian dipotong menjadi bentuk persegi panjang dengan ukuran tertentu. Proses ini dilakukan agar memudahkan proses selanjutnya, yaitu proses pengompresan. Yang kelima, proses pengompresan. Karet yang sudah disusun kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres. Karet diberi tekanan dan juga dipanaskan. Selain merekatkan lapisan-lapisan berwarna hijau dan putih, proses ini juga memberi corak bergelombang kasar pada alas dari sendal. Proses ini berlangsung selama 6 menit dan dapat mencapai suhu 160 derajat Celcius. Yang keenam, proses pendinginan. Karet yang sudah dipres kemudian didinginkan dengan menggunakan air. Proses ini bertujuan agar lembaran karet mengalami pengerasan dan karet dapat memuai menjadi bentuk yang rata. Yang ketujuh, proses pemotongan spon. Karet yang sudah didinginkan disebut spon. Nah, spon ini kemudian dipotong atau dicetak sesuai dengan ukuran sendal yang ingin diproduksi. Nah, kemudian tapak sendal siap untuk dilubangi dan dirakitkan dengan tali sendal. Lantas, bagaimanakah dampak material EVA atau ethylene vinyl acetate yang terdapat pada sandal terhadap lingkungan sekitar kita? Nah, sebenarnya material EVA yang terdapat pada sandal jepit memiliki sifat yang tak mudah terbakar. Artinya, lebih aman untuk kita gunakan sehari-hari dan juga tidak memiliki dampak yang serius terhadap polusi udara. Nah, lalu sebenarnya material EVA ini merupakan termasuk ke dalam material petrokimia yang artinya dibuat berdasarkan material dari minyak bumi. Nah, meskipun teknologi yang digunakan sudah sangat modern dan juga sangat canggih, material EVA yang terdapat pada sandal ini memiliki sebuah masalah yang cukup serius, seperti karena dia merupakan sebuah bahan petrokimia, artinya ia sulit untuk terurai karena bahan petrokimia memiliki ikatan molekul yang sangat kuat dan juga ukuran molekul yang cukup besar. Artinya tak mudah untuk diurai oleh komponen pengurai yang ada di alam luar sana. Nah, dengan sulitnya material EVA yang mudah diurai, artinya sampah sandal jepit yang terbuat dari material EVA akan sangat banyak menumpuk di tempat pembuangan sampah. Dan ini pun akan menjadi masalah yang cukup besar karena tempat pembuangan sampah sudah sangat penuh. Dan artinya dengan adanya sampah EVA yang semakin menumpuk tentu akan menjadi masalah yang sangat besar. Nah, sebenarnya ada solusi alternatif yang dapat kita lakukan, seperti melakukan daur ulang atau menggunakan kembali sampah-sampah sandal jepit untuk membuat produk-produk baru yang lebih ramah lingkungan, atau kita dapat membuatnya sebagai siklus baru di mana sampah sandal EVA yang lama didaur ulang untuk mencetak produk-produk sandal jepit yang baru. Nah, karena karakteristik EVA yang terdapat pada permukaan sandal ini bersifat halus, empuk, dan juga lembut, maka pengguna sandal pun tak akan merasa kesakitan apabila digunakan untuk perjalanan yang cukup jauh. Nah, selain itu juga material busa EVA ini bersifat cukup tangguh dan juga memiliki daya cengkeram yang baik. Artinya
apabila Anda menginjak sesuatu atau objek-objek tajam yang terdapat di jalanan, Anda tidak akan mudah terluka karena dapat terlindungi oleh permukaan sandal. Nah, daya cengkram yang baik juga diperoleh karena tapaknya pun bersifat cukup menggigit permukaan dengan baik, hingga Anda tak akan mudah terpeleset apabila berjalan di permukaan yang licin. Nah, lalu FAA juga sebenarnya bersifat cukup aman bagi tubuh manusia karena pada proses pembuatan sandal jepit, material FAA ini tak membutuhkan plasticizer untuk diproduksi, dan juga ia bersifat BPA free. Desain Swallow tak akan lekang oleh waktu karena desainnya trendy banget. Swallow ringan, awet, nyaman, dan Betul banget.